nanti keluarlah jalur speaker. Nah, jalur speaker ini kan keluarnya tegangan, yaitu tegangan AC. Jadi semakin tinggi tegangan AC kalian untuk bisa berodol ke speaker, itu kan intinya speaker itu bisa bergerak karena ada tegangan AC dari power amplifier ini. Dan semakin besar tegangannya ya semakin horek, semakin speaker tadi ber kalau tidak mampu jebol. Cah saiki ini intinya mendem trapo. Jadi ini narik gawe amplifier geden-gedenan trapo ataupun ampere, ngasih 20 ampere, 30 ampere, 30 ampere. Jadi sebenarnya kapan kita membutuhkan trapo ampere besar dan kapan kita membutuhkan trapo ampere kecil. Jadi nanti jangan dibilang kalian tuh mendem trapo yang intinya gede mantap. Jadi langsung kita bahas bersama. Sebelum kalian nanti tuh dibilang mendem ampere trapo, jadi kita analisa dulu apa sih yang kalian cari untuk dalam merakit amplifier. Pasti judulnya suaranya biar buantar, jeduk, gler, dan wow. Nah itu harapan kalian. Jadi sebenarnya begini, mari kita pelajari bersama. Sebuah amplifier ini yang akan kita cari ini apa? Salah satu contoh misalnya kita merakit amplifier, judulnya yang kita cari watt. Semakin wattnya besar, semakin SPL-nya tinggi dan semakin jeduk, semakin gler. Itu sebenarnya yang kita cari. Jadi di sini banyak sekali hitung-hitungan, rumus-rumus untuk mencapai watt besar itu tadi. Dan itu yang menjadi dilema bagi para pemula, para perakit. Contohnya seperti saya ini, yang bingung mau menentukan traponya berapa ampere, elko-nya berapa ampere, dan tetek-bengek. Jadi ujung-ujungnya nanti aku harus punya trapo 50 ampere untuk bikin subwoofer. Nah, dibandingkan seperti itu. Jadi sebenarnya yang akan kita cari adalah watt ampli. Nah, watt power atau watt ampli tadi, kalau di bagian pinalnya, salah satu contoh ini misalnya dripper, ini pinal, nanti keluarlah jalur speaker. Nah, jalur speaker ini kan keluarnya tegangan, yaitu tegangan AC. Jadi semakin tinggi tegangan AC kalian untuk bisa berodol ke speaker, itu kan intinya speaker itu bisa bergerak karena ada tegangan AC dari power amplifier ini. Dan semakin besar tegangannya ya semakin horek, semakin speaker tadi ber kalau tidak mampu jebol. Jadi judulnya kita adalah jangan mendem ampere trapo dulu, kita pelajari dulu keluarnya dari amplifier ini adalah tegangan AC. Jadi yang kita butuhkan pertama kali adalah tegangan yang ada di trapo. Jadi ini salah satu contoh, misalnya trapo 10 ampere nih. Ada yang 35, ada yang 45, 47, 56, dan bla 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 bla, banyak sekali. Jadi jika kalian ini ingin mengejar ampere besar, ya otomatis kita harus hitung-hitungan dulu. Tidak ada rumusnya jika kalian tuh masih menggunakan kelas AB. Kan rata-rata untuk rakitan kelas AB ini, kita bahas yang kelas AB dulu, yang sistem konvensional, yang mudah dibikin tapi ya merakyat lah seperti itu. Jadi jika kalian itu membuat power kelas AB dan masih mengandalkan tegangan yang paling tinggi berapa untuk trapo, 65 atau 55, ya judulnya juga sama juga bohong. Kenapa? Jika kalian ingin mengejar watt besar, ya otomatis voltase kalian yang dari trapo ini ya harus ugal-ugalan. Nanti bisa menciptakan keluar dari out speaker ini juga ugal-ugalan. Jadi jangan disalahkan, makanya timbul kelas GB, kelas H, stepper, dan lain sebagainya. Itu karena kenapa? Karena ya mereka itu mendesain bagaimana caranya
keluarnya output dari speaker ini, tegangan AC-nya ini untuk menggetarkan speaker tadi itu bisa di atas 100 volt. Jadi sebelum saya lanjut, coba saya mau tanya, rakitan kalian yang bisa sampai di atas 50 volt tegangan ke speakernya, coba komen di sini, nanti kita bahas itu kalian pakai trafo berapa ampere. 50 volt saja keluar jalur speakernya. Jadi misalnya di ampli-ampli rakitan ataupun ya biarpun pabrikan, nanti keluar dari speaker itu kalian ukur, jika lebih dari 50 volt itu termasuk untuk kelas AB rata-rata itu. Jadi selagi tegangannya itu cuman 45, 47, 50, ya jangan berharap akan lebih besar dari 50 volt AC yang keluar ke speaker. Jadi bagaimana cara menentukan trafo? Jadi jangan sampai dibilang kita mendem trafo tadi, kita kembali ke awal. Jadi perhatikan dulu PAC kalian. Jadi rumusnya ini, jika PAC kalian tuh mau ugal-ugalan, anggap saja 100 PAC kiri kanan stereo apa CT 100 CT 100 itu dibagi 4, minimal 20 ampere 25 ampere 100 volt PAC. Nah itu nanti judulnya ya tidak bisa lagi main di kelas AB, kalian harus pakai kelas H, kelas TD dan lain sebagainya lah ya. Intinya yang menggunakan stepper dan juga drivernya ini sudah khusus, dia mampu di tegangan tinggi dan finalnya ini tidak lagi memakai Toshiba ataupun Sanken pada umumnya yang terjadi di kelas AB. Jadi trafo ini sebenarnya tidak harus besar, sesuaikan dengan tegangan kalian. Jadi jika cuma tegangan 45 ya dibagi 4 berapa ini? Sekitar 4 ampere, 5 ampere cukup ya minimal, tapi sih ya mungkin 5 ampere, 6 ampere, 7 ampere itu sudah batas peak untuk suara yang jos hasilnya dan tidak mubazir di dana. Jadi kalau kalian cuma mainnya PAC 45 ya ngapain trafo ampernya harus sampai 30 ampere, main 45 itu kan mubazir. Karena kenapa? Nanti ya daya yang dihasilkan ya kurang maksimal, segitu-segitu aja karena PAC nya cuma 45. Jadi terkadang rumus ilmu goib yang sudah disering, semakin besar ampernya semakin bagus, ya anda harus juga, karena memang ya judulnya semuanya harus, namanya sound system itu harus terintegrasi dengan baik antara kebutuhan driver, kebutuhan final dan juga kebutuhan power supply. Sama seperti elko saya heret-heret sampai swidak set kan tidak ada gunanya. Kenapa? Anggap saja misalnya trafonya ini sudah mumpuni untuk menghandle driver dan juga finalnya, ya cukup standar aja. Kalau memang trafonya sudah mampu, ngapain sih harus dibuat elko tandon dan lain sebagainya? Itu kan mendem trafo elko tandon itu lebih stres lagi. Itu nanti bisa kita bahas panjang lebar nih, karena judulnya elko tandon ini salah kaprah dan banyak sekali disalahartikan di perakit-perakit sound system, sehingga kalian akan dedel-duel sebenarnya. Jadi tapi itu nanti bahasnya terlalu panjang lebar. Jadi kesimpulannya, untuk menentukan ampere trafo kalian bagi 4. Karena kenapa bagi 4? Karena 4 adalah ohm standar yang kita pakai untuk main maksimal, terutama di lapangan. Kenapa kita harus main 4 ohm, yaitu 2 speaker, atau intinya terserah itu mau 1 speaker atau 2 speaker, yang 4 ohm. 2 ohm terlalu ekstrim, 8 ohm dayanya kurang maksimal. Jadi daya yang maksimal saya patok di 4 ohm. Jadi voltasenya berapa bagi 4 itu sudah cukup. Tapi bagaimana Mbah nanti kalau suaranya sember? Ya ininya kebanyakan. Kalau cuma PAC 45 ya bisa muluk-muluk.
tergantung hitung saja kebutuhan berapa set, tidak harus sampai 30 set. PAC nya 45 kan sama juga bohong. Jadi ini pembahasan konyol, jadi yang kalian mungkin tidak sinkron dengan saya, mari kita bahas di kolom komentar. Jadi kita sambung lagi esok hari, mungkin lebih panas, atau jika masih kurang panas kita live, kita sharing bersama. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa video-video kami selanjutnya.